Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wal haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah juga tidak henti-hentinya untuk mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Terlebih lagi pada kesempatan kali ini, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali belajari sebuah ilmu yang tentunya sangat kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, terlebih lagi nanti kehidupan kita di akhirat kelak. Ilmu ini yaitu ilmu tentang bahasa Arab, ya ilmu yang menjadikan kita bisa memahami hakikat dan tujuan serta maksud dari kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita pedoman hidup kita berupa kitab suci Al-Qur'an, yang di sana Allah memilih bahasa kitab tersebut adalah dengan bahasa Arab. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab, ya tentu kita harus punya keinginan bahwasanya dengan belajar ini itu akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa memahami tentang apa yang seharusnya kita ikuti dalam pedoman hidup kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Waridati Nabiha karya Dr. Fi Abdurrahman. Nah, dan kita masih ada di jilid 1. Kemudian kita masuk di pelajaran yang ke-13. Dan di pelajaran ke-13 ini kita sudah sampai kepada latihan-latihannya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan latihan yang pertama. Ya, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada latihan yang kedua. Di latihan yang kedua, silakan dibuka bukunya halaman 70. Ya, yang belum memiliki buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Nah, ya, perintahnya di latihan kedua ini bahwasanya di sana adalah hawil al-mufradatil lati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil misal. Nah, perintahnya apa? Hawil, ubahlah. Ubah, apa yang diubah? Al-mufradat, yaitu kosakata allati tahtaha khatt, yang mana diberi garis bawah. Nah, kosakata yang diberi garis bawah itu disuruh mengubah. Ubah untuk apa? Ila jumu'in, kepada bentuk jamak, bentuk banyak. Kama huwa muwaddahun fil misal, sebagaimana yang telah jelas dijelaskan di dalam contoh. Nah, jadi perintahnya kita disuruh mengubah kata yang bergaris bawah dari bentuk tunggal menjadi bentuk jamak, ya. Dari bentuk satu menjadi bentuk banyak. Nah, tentunya dengan perubahan ini juga akan berpengaruh kepada beberapa kata yang mengiringinya. Nah, contoh kita ambil contoh misalkan di situ contohnya, ya, man hadzal rajulu huwa hajun. Ya. Jadi siapakah seorang laki-laki ini? Ya, maka dijawab huwa hajun, dia adalah seorang jamaah haji. Ya, perhatikan di situ ar-rajulu bentuknya tunggal, yaitu seorang laki-laki. Maka kemudian isyaratnya juga menggunakan isyarat tunggal, itu hadza, ini. Ya. Demikian juga jawabannya menggunakan kata ganti tunggal juga, yaitu huwa. Nah, dan demikian juga orangnya ya juga disebut dengan tunggal, yaitu hajun, satu orang jamaah haji. Nah, ketika diubah menjadi jamak, ya, maka yang di garis bawah kata ar-rajulu. Ya. Itu jamaknya apa? Ar-rijalu. Nah, maka yang berubah dari situ apa saja? Ya, dari isyaratnya. Dari hadza berubah menjadi haula. Ya. Hadza menjadi haula. Kemudian juga ya, jawabannya
berubah domirnya dari huwa menjadi hum, dia menjadi mereka. Nah, karena orangnya menjadi banyak kan gitu. Di sebelumnya huwa berubah menjadi hum, atau artinya dia berubah menjadi mereka. Dan demikian juga untuk penyebutan orangnya, kalau satu orang hajun, satu orang haji, jamaah haji, maka kalau banyak menjadi hujajun, banyak jamaah haji. Nah, jelas ya insya Allah untuk contohnya. Ya, nanti dalam latihannya juga sama seperti itu, kita disuruh mengubah dari bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Nah baik. Sekarang kita masuk ke latihannya. Saya bacakan soalnya dan saya artikan. Dan silahkan nanti diubah kata yang bergaris bawah itu menjadi bentuk jamak, dan ya tentunya kata-kata yang ikut berubah juga sesuai dengan perubahan, yaitu perubahan dari tunggal ke jamak tersebut. Baik, kita baca soalnya nomor 1. Min aina hadzal talibu? Min aina hadzal talibu? Huwa minal Hindi. Ya. Dari manakah murid ini? Dari manakah murid ini? Satu murid ini, ya. Maka jawabannya dia dari India. Nah, silakan diubah dalam bentuk jamak. Nah, kemudian yang berikutnya, aina tajirul kabiru? Aina tajirul kabiru? Huwa fis suqi. Huwa fis suqi. Nah, ya, di manakah pedagang yang besar itu? Di manakah seorang pedagang yang besar itu? Maka dijawab dia ada di pasar. Dia ada di pasar. Nah, silahkan diubah dalam bentuk jamak. Yang ketiga, ainal mudarrisul jadidu? Ainal mudarrisul jadidu? Huwa indal mudiri. Huwa indal mudiri. Nah, artinya, ya di manakah seorang guru yang baru itu? Ya, seorang guru yang baru itu akan dijawab dia bersama kepala sekolah. Nah, yang keempat, aina talibul jadidu? Aina talibul jadidu? Di manakah murid yang baru itu? Ya, ahuwa fil fasli? Ahuwa fil fasli? Apakah dia ada di kelas? Apakah dia ada di kelas? Nah, kita lanjutkan. Nomor yang kelima. Ahadza talibu ghaniyun? Ahadza talibu ghaniyun? La huwa faqirun. La huwa faqirun. Artinya, apakah hadza ini at-talibu murid ya, ghaniyun ya. Apakah ini seorang murid yang kaya? Ya, apakah ini seorang murid yang kaya? Dijawab la, tidak. Ya, huwa dia fakirun ya, orang yang fakir. Nah, berikutnya yang keenam. Man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Huwa dhaifun. Huwa dhaifun. Artinya, siapakah laki-laki ini? Ya, jawabannya dia adalah tamu. Nah, berikutnya yang ke-7. Li akhun kabirun. Li akhun kabirun. Huwa talibun bil jami'ah. Huwa talibun bil jami'ah. Artinya, li, saya memiliki akhun, saudara laki-laki, ya seorang saudara laki kabirun yang besar. Atau kakak laki-laki. Ya. Huwa, dia talibun, seorang mahasiswa bil jami'ah, di universitas. Silakan diubah ke bentuk jamaknya. Baik, kemudian yang ke-8 ya. Yang ke-8. Aina sadiquka?
Aina sadiquka? Nah, dhahaba ilal maktabati. Dhahaba ilal maktabati. Nah, artinya di mana temanmu? Ya, di mana temanmu? Maka dijawab, ya, dia pergi ke perpustakaan. Baik, selanjutnya yang ke-9. Muhammadun lahu ibnun saghirun. Muhammadun lahu ibnun saghirun. Huwa talibun fil madrasati. Huwa talibun fil madrasati. Nah, artinya Muhammad lahu miliknya. Ya, dia memiliki ibnun saghirun, seorang putra yang masih seorang anak laki-laki kecil. Huwa, dia atau anak itu, talibun, seorang murid fil madrasati, di madrasah atau di sekolah. Terakhir yang ke-10. Nah, ya. Azamiluka mujtahidun. Azamiluka mujtahidun. Naam huwa mujtahidun. Naam huwa mujtahidun. Nah, artinya apakah ya? Zamiluka, temanmu, mujtahidun, seorang yang rajin. Ya. Dijawab na'am. Ya, huwa mujtahidun. Dia adalah seorang yang rajin. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi soal yang kita baca dari latihan yang kedua dari pelajaran yang ke-13 juz 1 ini. Nah, silakan ya dikerjakan dengan mengubah yang bergaris bawah itu menjadi jamak, dan tentunya ya kata-kata yang mengiringi sebelum atau setelahnya yang terpengaruh dengan perubahan dari tunggal menjadi jamak juga ikut berubah. Nah, silakan dikerjakan, diperhatikan. Nah, dan insya Allah nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikerjakan dengan baik ya. Dan kalau misalkan kesulitan, ya silakan dilihat di latihan sebelumnya apa bentuk jamaknya. Dan nanti yang terkait dengan perubahan dari perubahan ini ya, maksudnya kata yang ikut berubah dengan adanya perubahan dari bentuk tunggal ke jamak ini, ya insya Allah nanti kita bahas pada pembahasan jawaban yang insya Allah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Dan sekarang silakan dikerjakan dulu, ya nanti silakan kita koreksi bersama-sama jawabannya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima upaya kita dan menjadikan ini sebagai keberkahan untuk kita dunia dan akhirat. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.